teman-teman pasti ada yang bertanya ya, kok itu ketika check-in nggak ditanya tiket PP dari Malaysia ke Jakarta? Iya, nggak ditanya karena dari kemarin kita sudah sampaikan juga di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Abu Maryam. Dan di sore hari ini perjalanan menuju ke bandara. Ya, jadi kurang lebih sudah 2 pekan di Indonesia dan hari ini saya sudah harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Saudi untuk ya kerja berkhidmah kepada tamu-tamu Allah. Alhamdulillah ya, kita nikmati, ya kita niatkan juga untuk umroh dan membantu para tamu Allah. Perjalanan sore hari ini saya menggunakan bis Damri ya, dari Banten, Cilegon Banten tuh kurang lebih 2 jam sampai ke bandara. Sekarang jam setengah 5, kurang lebih setengah 7 sampai di bandara. Kemudian kita check in. Sebenarnya saya udah check in online ya, jadi tinggal masuk aja auto gate. Kemudian pesawat tuh terbang jam 9 malam ke Malaysia, nggak langsung ke Jeddah karena kan kita backpacker, cari tiket yang murah. Kita cari tiket sendiri di aplikasi, dapat yang murah. Ya harus transit Malaysia ya nggak apa-apa ya. Kita beli tiket ke Malaysia dulu, dari Malaysia baru naik pesawat lagi, beda maskapai. Ya kalau dari Indonesia ke Malaysia naiknya Air Asia, dari Malaysia ke Jeddah naiknya Etihad. Ya cukup bagus ya pesawatnya. Dan karena penerbangan kita nanti masih jam 9 malam, cukup lama ya. Jadi kita nikmati perjalanan dulu di sini. Nanti insya Allah di bandara kita mau sharing-sharing ke teman-teman. Ya bagi yang mau umrah backpacker bisa langsung aja ya simak video ini. Kalau masih kurang paham, coba tulis di kolom komentar ya pertanyaan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih ya yang sudah mensupport channel Amar Abu Maryam atau Amarisme di YouTube atau di Instagram atau di TikTok ya, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman bisa terbantu dengan adanya video yang saya buat selama ini ya. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjut lagi di bandara. Masya Allah ya, pemandangan Indonesia tuh bagus banget tuh. Hijau gitu ya, sebelum kita melihat gurun-gurun dan bangunan-bangunan berdebu, kita nikmati perjalanan ke bandara dulu. Masya Allah, ini benar-benar sepi ya, di belakang tuh udah nggak ada orang, di depan ada satu doang, kita cuma bertiga. Kemungkinan nanti di Serang ada penumpang lagi ya yang mau ke bandara. Oke, kita lanjut lagi nanti di bandara. Alhamdulillah kita sudah sampai di bandara ya. Ternyata lebih lama dari perkiraan. Tadi kan perkiraan setengah 7 sampai sini, ini udah jam berapa ini? Hampir jam setengah 8. Tinggal 1,5 jam lagi pesawat kita terbang. Alhamdulillahnya udah check in ya. Jadi kita tetap harus buru-buru. Tinggal masuk aja sih. Tuh. Batik Air Asia Indigo. Sih. Kita tinggal masuk aja. Bismillah ya. Air Asia di ujung tuh udah nggak ada orang. Tinggal masuk aja. Siapin paspor. Nih, kita masuk imigrasi. Kita mau yang auto gate ya. Harus segera. Bismillah. Pokoknya kalau bisa auto gate, pakai auto gate aja ya teman-teman ya.
Bismillah. Tinggal masukin paspor aja. Oke, kita sudah masuk ya, tapi di sini belum tersedia untuk gate-nya. Jadi kita masih nunggu. Saya masih nunggu dulu ya. Tadi karena buru-buru jadi belum sholat. Kemungkinan nanti sholat ketika sampai Malaysia. Ini masih pada nunggu di situ tuh. Alhamdulillah ya, udah sampai di lokasi, tinggal nunggu masuk pesawat aja. Kita udah di ruang boardingnya. Agak buru-buru tadi, ternyata nggak sesuai perhitungan. Biasanya sih nggak tahu ya, ini bisnya agak lelet aja kayaknya. Alhamdulillah. Tapi karena agak telat, jadi kita sholatnya nanti. Ini masih KZ, kita akad. Oh ya, untuk biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Jeddah, saya kan pakai 2 penerbangan ya, Air Asia sama Etihad. Itu PP habis kurang lebih 13 juta. Ya, PP kurang lebih habis 13 juta. Walaupun ke Malaysia itu saya belinya one way sekitar 760.000 itu one way. Karena kan kita masih lama ya pulang ke Indonesia, nanti gampang lah kalau dari Malaysia ke Indonesia belinya pas ini aja mendekati hari, mungkin 2 minggu sebelum pulang baru beli tiket dari Malaysia ke Indonesia. Nah, dari Malaysia ke Jeddahnya itu udah PP, alhamdulillah, beli di harga 10.860.000. Jadi kalau di total itu kurang lebih 13 juta. Sama visa umroh itu kena di harga sama Cisco Pato kurang lebih 4 juta. Ya sekarang harga visa umrah udah cukup mahal. Ya mahal banget sih sebenarnya itu ya. Ya kurang lebih ya tiket sama visa aja itu udah berapa? Kurang lebih 17 juta. Belum penginapan, belum lagi makan di sana ya. Pokoknya teman-teman kalkulasikan sendiri berapa kira-kira pengeluarannya ya. Kalau harga tiket dan visa aja segitu, berarti kan untuk tempat tinggal tergantung lagi. Kalau tinggalnya di Dar berarti kan lebih murah. Di Dar itu kalau sebulan 8 juta, sebulan full. Kalau di hotel ya pastinya lebih mahal. Itu aja. Sama makan menyesuaikan kebutuhan kita masing-masing kan. Itu aja sih. Transportasi juga cari yang murah. Yang murah itu kalau dari bandara naiknya bis atau kereta cepat kalau ke Mekah. Kalau sendiri ya, kalau sekeluarga sih enaknya naik taksi ya, karena harganya pun nggak beda jauh kalau naik taksi sama kereta. Kalau banyakan, kalau sendiri kayak saya gini enak naik kereta cepat ke Mekahnya itu. Kalau ke Madinah sih enaknya naik bis, lebih murah ya, kejangkau sih kalau keretanya kalau dari Jeddah ke Mekah, tapi kalau ke Madinah mahal. Itu aja ya. Ini masih agak lama. Nanti kita lanjut lagi ya sambil sharing-sharing lagi insya Allah. Teman-teman pasti ada yang bertanya ya, kok itu ketika check-in nggak ditanya tiket PP dari Malaysia ke Jakarta? Ya nggak ditanya karena dari kemarin kita sudah sampaikan juga di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan, karena saya nggak bawa koper bagasi, terus saya juga udah check-in online, jadi nggak harus ke kantor check-in lagi gitu. Kalau teman-teman ke kantor check-in pasti ditanya tiket kembalinya mana gitu. Tapi karena saya udah check-in online dan nggak ada bagasi yang saya taruh ke sana ke kantor check-innya, dia meja check-in, jadi ya langsung aja masuk ke imigrasi. Di imigrasi pun saya pakainya yang auto gate. Jadi nggak ada lagi pertanyaan mana tiket kembalinya, mana visa umrohnya ya, nggak ada pertanyaan. Tapi kan selama kita persyaratan masuk Saudinya sudah lengkap ya nggak masalah gitu loh. Kita punya tiket PP, kita punya visa umroh pastinya kan, punya vaksin misalkan ya,
Kita pakai auto gate itu supaya cepat aja ya keluar masuknya, jadi biar memperlancar pergerakan gitu aja sih ya. Bagusnya sih teman-teman kalau auto gate kayak gitu langsung ke Jeddah gitu, dari Jakarta ke Jeddah. Kemarin saya tuh salah perhitungan, atau pas saya beli tiket itu tiket sudah harganya mahal, jadi saya putuskan penerbangan dari Jakarta ke Malaysia, kemudian ambil tiket dari Malaysia ke Jeddah karena lebih murah. Gitu aja sih, mudah-mudahan bisa difahami ya. Bukannya kita mau menyalahi aturan, bukannya kita mau apa gitu ya, intinya kita mau lebih cepat aja karena barang yang saya bawa itu nggak banyak. Terus saya juga udah check in online gitu loh, karena di mana, di Saudi itu saya udah dadar, barang-barang saya semuanya udah di sana gitu, makanya saya nggak bawa koper bagas. Itu sih ya, simple ya. Insyaallah mudah-mudahan paham. Oke, sudah harus masuk pesawat. Oke, kita sekarang mau langsung naik pesawat ya. Terima kasih, mungkin video kita akhiri sampai sini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya, karena penerbangan cukup lama dan perjalanan kita juga masih lama ya. Besok kita mau ke Jeddah pakai Etihad. Jadi kita akhiri video kita hari ini. Barakallahu fikum.